Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat, urang si ulun tuan sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita insyaallah kitab Aqidatun Najin halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir wa amalan salihan wa rizqan halalan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu atasnya 2 bulan tiada dinyalakan pelita pada rumahnya dan tiada api bagi masak, karena tiada sesuatu yang hendak dimasakkan dia, seperti barang yang berkata Aisyah. Maka bertanya Amru anak Zabir, hai saudara ibuku, apa ada kehidupanmu? Maka katanya 2 yang hitam, yakni air dan tamar, melainkan adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran, bahwasanya bagi mereka itu ibu kambing, maka adalah mereka itu menghantarkan kepada Rasulullah daripada susunya, maka meminum kami daripadanya, dan adalah ia bermalam dan isi rumahnya beberapa malam yang berturut-turut, berliput-liputi perutnya, yakni kempih, karena tiada makan sebab tiada sesuatu yang hendak dimakan pada malam itu. Sebahagian daripada hikmah neutus Rasulullah ke dalam dunia untuk gena pelemah kepada getanya sebagai umatnya Rasul, bahawa bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat dalam dunia itu bukanlah bahagian daripada balasan kemuliaan Allah kepada hamba. Artinya wate udip getanya dalam dunianya penuh dengan penderitaan, hana harta, teka penyakit, udip derita apa ke hana gegasih li Allah kon. Karena Rasulullah hana lain orang yang lebih taat daripada beliau, hana. Dan hana lain orang yang lebih negasih li Allah daripada beliau. Tapi kehidupan Rasulullah kan pas-pasan, di bawah daripada pas-pasan, hana mencukupi tengok. Pernah dalam sebuah riwayat diceritakan 2 bulan penuh tengok Rasulullah hana netut penyot di rumah karena hana minyak penyot. Hana huwa pui lam dapu karena hana pua yang perle ketagun.
Sehingga na yang tanyang ba Aisyah, tema pakiban udip kata Rasulullah watanyan. Gejawab li Aisyah, na tetangga kamu. Li beliaunya nasabah kamenginang yang tengah mana. Maka geprah ia susu kambing tersebut gesedekah ke kamu. Yang kenyan yang kamu wajib selama 2 bulan. Lalu timbul pertanyaan, bukankah Rasulullah merupakan orang yang paling banyak mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perangnya? Man ho geba harta ghanimahnya gebagi-bagi li Rasulullah. Gejuk yang pertama kepada ahlus sufah, orang-orang yang mempersiapkan diri khusus menghafal Al-Quran dan mempersiapkan diri khusus mengikuti peleton pasukan untuk berjihad. Nyan orangnya hana musafir, orangnya hana kerja nunggu. Maka yang keutamakan bersedekah itulah kepada orangnya ahlus sufah kebenan. Buat orangnya afai Al-Quran, ahlul qura, dan buat orangnya yang mau perang nunggu. Makanya ubena harta Rasulullah yang berhak beliau miliki dalam harta rampasan perang nemu sedekah kepada orangnya. Maka Rasulullah sendiri hana kehidupan mewah dalam dunia. Bahkan dengku pernah berturut-turut selama sebulan penuh Rasulullah cuma nejeb ia putih ngelena ke rumah bersama Aisyah. Oh wate malam hana pajo sapu bawai supaya bek dek dengan malam. Bahkan pernah Rasulullah nikat perut supaya bek terasa dek dengku. Nyohino ke menunjuki ketika kosongnya perut hamba yang taat bukan arti hamba itu tidak disayangi oleh Allah. Ketika terisi perut penuh dengan makanan, itu belum tentu berarti Allah sangat cinta kepada hamba tersebut. Maka penilaian cinta kasih sayang Allah kenrat atau perut tengku, kenrat kemewahan harta taudib tengku. Bahkan sebahagian ulama mengatakan semakin cinta Allah dengan hamba, semakin besar pula penderitaan yang akan diberikan kepada hamba. Maka berbedaalah cinta manusia kepada manusia dengan cinta Allah kepada hambanya. Manusia cinta ke manusia pasti akan diberikan yang god-god, yang terbaik, yang nikmat-nikmat. Dan bukti tanda cinta katanya. Tapi ketika Allah cinta kepada hambanya kan demikian. Nabi yang hana-hana mangan, Nabi yang pet-pet, mewujudkan penyakit, neputawa dengan bala dan musibah dan sebagainya. Makanya sebahagian ulama mengatakan ketika udip getanya hana ujian siapa api, hana sakit, hana musibah siapa api niku. Draw tetan sakit, purmoh pihan, anak pitan, musibah yang lain pihana penuh dengan bahagia takalan secara lahir. Maka dikhawatirkan terkadang itu keluarga yang tidak dicintai oleh Allah. Maka ketanda semakin kecinta getanya oleh Allah, semakin gebi ujian. Semakin berat gebi ujian yang semakin berat kecinta. Pakan menan. Ketika legetanya mampu melewati ujian tersebut, maka naik kelas, naik pangkat, naik martabat, tinggi laju-laju kedudukan getanya di hadirat Allah. Menyahana gebi ujian siapa, berarti hana jalan legetanya ke naik pangkat nunggu. Hana harapan getanya kepada tinggi martabat di hadapan Allah. Kakak babak set dalam kehidupan rendah sabi-sabi. Maka senang makam para aulia tak kala le musibah dan ujian Allah kepadanya. Susah makam para aulia tekedi hana ujian siapa tapi lamudib katnya hana ujian siapa sakit han siapa tanya cukup susah ke nyopu Allah katua ke kelon. Tapi ketika gebi penyakit dan sebagainya cukup senang, berarti Allah cukup sayang ke kelon. Berarti Allah cukup ingat ke kelon. Berarti Allah cukup cinta ke kelon.
Makanya tengku penyakit yang kagebi bak getanyo nyan adalah ujian ke getanyo. Tujuan ji kepa gena peik martabat dan kedudukan getanyo oleh Allah. Karenanya semakin tuha semakin berat gebi penyakit. Pakon karena semakin tawangan kubu. Hendaknya ngan semakin tuha semakin tinggi kedudukan dengan terlewati berbagai macam ujian tersebut. Kan artinya orang muda han mampu gebi penyakit oleh Allah. Kon menang. Karena secara zahir usia manusia berada pada usia kesadaran 40 tahun. Makanya umum Nabi dan Rasul diangkat dalam usia 40. Dari usia 40 lah getanya umumnya terasakan berbagai ujian ba Allah. Hana tamu rumah tangga, hana gebi ujian rumah tangga, gebi ujian lain berupa penyakit dan sebagainya. Maka tekedi umur urang ka 40 tapi golong berubah, nyo kecil kemungkinan dia itu akan wujud perubahan. Makanya awal usia wujud perubahan kepada arah yang baik. Menyepuluh tahun golong taat, 40 tahun golong ibadat, 40 tahun golong taubat, 40 tahun golong tinggai maksiat, maka ubud kemungkinan akan berada dalam kebajikan. Ubud tengku kan han mungkin ubud. Maka katakanlah dari 40 tahun kamu lagi terasa lagi katanya kai kolesterol, kai asam urat 50 mutamah haju 60 kan dia berdalih 70 apa yang jadi semakin usia semakin getamah haju ujian oleh Allah. Apalagi ngan kolesterol kalulu kolesterolnya kalulu katanya. Getamah ujian lain ngan darah mameh. Darah mameh piana tam tapurmun piliatra ka biasa. Kalulu. Getamah lain ngan payah koh bagian tikrek lagi. Nyan piana tam tapakau pi mendua krek jut ko. Kalulu berarti. Maka getamah. Karena gena peik kedudukan martabat getanyo. Semakin tahu ngan mati pakai bancara udip getanyo, semakin tinggi derajat di hadapan Allah. Nyan sagai tujuan nu. Karena hantamong syurga umat yang lain segala umat Muhammad memasuki syurga teguh. Nyan kedudukan. Maka umur getanyo singkat. Untuk kelebih tinggi martabat dan kedudukan dengan umat lain lam watia singkat hana mudah untuk tapusapat amal kebajikan. Makanya Allah getekedi model lain lam umur singkatnya pakai bancara mendapatkan nilai terbaik. Getamah lain ujian. Makanya gebi berat penyakit. Umur katanya paling singkat. Umat yang paling singkat usia itulah katanya umat Muhammad. Berkisar antara 60 tahun hingga 70 kepegai Nabi. Fa aqalluhum mayajudu dalika. Nah yang lebih 70 nah tapi di hana ramai. Ditetap makna dit putra mampu dihitung dengan jari jemari hana ramai lah sabo kampung ya napa gitu jana yang 80 kurung 10 artinya lebih daripada 70 udip ganyan manteng normal menyelebih daripada kurung 10 udip hana le normal draw hana geturi be ile gop nyan sama lagi kamate sih hana faedah le udipnya maka udip normal umat Muhammad 70 tu. Nah yang 80 kurung 10 nah tapi ditatat tu. Yang ramai putra nah yang teruk sertuh tapi hanya kurang pilih. Nya hanasi dengku hanasi. Tapi umat awal nah yang leher tu nemu dengku. Nah yang pertu nemu dengku. Yang perlu gena bidhaya bak getanya oleh Allah putra. Untuk apa lama hidup bila mana banyak usia dalam tidak bermanfaatnya yang gena bidhaya. Lebih gat bagi kitanya udip singkat tengku tapi mandum usia berfaedah. Lebih jerah tau udip 50 tahun tengku bila mana dalam usia 50 takoh kebalik 15 tahun maka tinggal usia kitanya 55 tahun. Lam 55 tahun tersebut tengku 50 tahun kitanya taat 5 tahun kitanya maksiat lebih gat menang daripada udip 100 tahun si kurung 22 tahun maksiat pada taat tu. Ya.
Maka singkat waktu tapi bermanfaat lebih baik daripada lama hidup tetapi dalam usia sia-sia. Ana arti tu. Maka sawa Rasulullah orang yang paling tahu dengan Allah. Tapi pakan udip gatnyan menderita alam dunia, nyokonyo genek bite bak gedanyo. Kenikmatan dunia tidak layak menjadi balasan bagi orang-orang yang taat. Tapi yang layak balasan bagi orang-orang yang taat itulah kenikmatan syurga di akhirat. Ngan kenikmatan dunia hal layak. Karena han layak, maka gebilah kenikmatan dunia kepada siapapun, baik dia kafir atau maksiat. Pakai nikmat dunia gebi ke kafir, gebi kurang maksiat. Karena nyen kan balasan. Kan balasan tu. Nikmat dunia nyen kan balasan. Kata boh. Yang kedua, nikmat dunia pada hakikatnya tidak nikmat. Man pakai dah pegah nikmat hana lain sebab. Nyo sagai masalah tu. Ikatanyo terjadi nikmat karena hana lain tu. Cukup mangat tak pegah bah kutila terbuh. Karena hana makanan lain, buah mangat teman. Tak pegah tu magetat mangat bulukat terabe ngan upoh napa jo. Poh dua malam wajar nu karena hana lain. Mangat karena hana lain. Itanyo tak pegah lam dunia nyo nikmat karena dalam terasa nikmat lam syurga. Menyaka ketemu rasa nikmat dalam syurga baru gak akui hana nikmat lagu dalam dunia. Hana nikmat dalam dunia tu. Maka nikmat dalam dunia nyo gekele ulama menye istilah bahasa Cina fata morgana. Nah, tapi hakikatnya hana tu. Hana. Nah nikmatnya hana. Nah senangnya hana. Nah susahnya hana. Hana tu. Tah bukti hana senang hana susah. Bagi getanyo nyan susah, bagi orang lain kalau dente nyan senang tu. Bagi getanyo nyan senang, bagi orang lain kalau dente nyan susah. Contoh, le getanyo yang kabiasa udip penuh dengan harta, nyan wate tinggai peng 1 juta ka susah deka palo 1 juta tinggai peng. Si dodo sinyak butuh 200, ka susah tu. Tinggai peng 1 juta susah tu. Bagi orang yang biasa siura merempak 50 ribu, nyen menyena merempak peng 1 juta, gegrok-grok tu cukup tenang hantam pernah ge. Ya negala. Bagi sebahagian itu susah. Bagi sebahagian itu senang. Makanya hana senang tu. Untuk tanuk jadikan patron, na tingkat senang hana. Untuk dan jadikan ukuran na tingkat susah hana sih. Tak pegah menurut lon yang gekentusa hana rumah hana purmo tak pegah tapi yang teba urang hana rumah hana purmo ko dilong kan nyan tusa menyahana bu pegah kalau elam tu maka hana tu putra susahnya nengku susahnya hakikatnya karena hana truk lagi hun nafsunya tak kai. Putra senang deku karena truk lagi hun nafsu. Maka menyata tempu turut tak tempu truk sampai hun nafsu tak kalah hana truk hun yang kenyan gekun susah. Maka supaya lagi tanya bek susah putra bek gaduh puturut hun nafsu nya tak kewap. Cibek puturut hun nafsu hana susah tu. Maka putra senang karena truk lagi hun nafsu. Putra susah karena hana truk lagi hun nafsu. Nya senang nyekan puturut nafsu sakai. Nya susah nyekan karena haid puturut nafsu sakai. Senang hakikat kon nyan tu. Susah hakikat kon nyan tu. Ya negala. Maka nepegah le ulama dah yang gekun urang kasihan, urang yang hansip-sipnya ke urang kasihan. Walaupun takalan rumah mentingkat, motor mekilat, harta melimpah, tapi hansip-sip. Na lampu perle uteun, na uteun perle rimba, na rimba perle gunung, hansip-sip le kanyan. Yang kanya urang kasihan. Yang kaya dah tengku, urang kaya, urang sip, 100 bejut, 1 juta bejut, 10 ribu bejut, yang kanya urang kaya. Maka ketika terasa cukup daripada apa yang ada, nya kena narina tengku.
Ketika hana merasa cukup dari apa yang ada, itulah fakir. Maka fakir yang sebenarnya kan bak materi nunggu. Fakir yang sebenarnya hinawan nunggu. Perasaan karena legetannya hana merasa cukup, maka ji tak anggap drone fakir. Wate merasa cukup walaupun dalam keberadaan materi igap hana cukup, tapi karena legetannya merasa cukup, yang kenyang kaya tu. Rasulullah nak pegah draw gegasian hana. Pu pegah lon kaya tu pegah. Pakan kepegah draw gele Rasulullah kaya karena serba merasa cukup. Walaupun go udip malam hana makanan. Walaupun mubulun-bulun hana huapui bak dapu. Tapi pakan gak anggap draw ge kaya karena merasa bercukupan apa adanya. Maka dengan bahasa lon dengku, orang kaya, orang yang merasa rida dengan apa adanya. Yang orang kasihan, orang yang selalu bertanya adanya apa, yang kenyang tak. Jadi gaduh sedot pualam. Nyai kenyang orang kasihan tu. Hansip. Ya. Maka orang yang udip berturut nafsu tengku hana ketenangan. Bahkan hana ketenangan karena nafsu dalam teruk. Purmoh karena siapa? Mohon kedua dalam dalam. Bahkan dalam dalam nasotem. Kagak berturut yang kedua. Kan senang karena akan tercapai. Ila kalam huklah ya. Kan susah lah. Karena dalam berturut. Faham teruk kan senang lah. Huk keput kan susah lah. Artinya putra susah, haik berturut nafsu. Putra senang karena kecocok lagi keinginan nafsu. Menyanyan tak definisi senang dan susah laudep, musigo hantar empat senang. Kemudian cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dan Jibril di Bukit Safa. Maka bersabda ia, demi Tuhan yang membangkitkan dikau hai Muhammad dengan sebenarnya, tiada berpetang-petang bagi isi rumah Muhammad daripada segenggam daripada tepung, dan tiada setapak tangan daripada minyak. Maka tiada sempurna berkata-kata dengan Jibril hingga didengar suara yang amat keras daripada langit yang mengecutkan dia. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah menyuruh Allah Ta'ala akan kiamat, bahwa berdiri ia maka sembahnya? Tiada. Dan tetapi Allah Ta'ala menyuruh ia akan Israfil turun, maka turun ia dengan suruh Allah mendirikan kepada Tuan hamba. Tak kala mendengar Allah Ta'ala akan kalam Tuan hamba, maka mendatang akan dia oleh Israfil. Maka berkata ia bahwasanya Allah Ta'ala telah mendengar akan barang yang Tuan hamba sebut itu. Maka menyuruh ia akan daku kepadamu dengan beberapa anak gunci bendaharaan bumi, dan menyuruh ia akan daku bahwa melentangkan atasmu hai Muhammad. Aku menjalankan sertamu akan segala bukit di Hamah jadi permata zamrud dan yakut dan emas dan perak jikalau engkau kehendaki. Maka ambil olehmu, dan jikalau engkau kehendaki ya Nabi Allah, maka ambil olehmu. Maka mengisyarah kepadanya oleh Jibril bahwa engkau tawadu. Maka lalu bersabda ia, tetapi Nabi lagi hamba, dan pada syifaun bahwasanya Jibril berkata ia baginya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman ia bagi engkau, adakah kasih engkau bahwa aku jadikan bagi engkau akan ini segala bukit menjadi emas, dan adalah ia serta engkau di mana tempat keberadaan engkau?
Maka tunduk Nabi satu saat. Kemudian maka sabda ia, hai Jibril, tiada bagiku dan tiada bagi dunia. Ya, nekalan. Adik pernah suatu ketika malaikat Jibril berteriak dengan suara yang lantang, punya bahasa katanya menan. Pernah kele Jibril, ya Allah, Muhammad kekasihmu, tetapi di rumahnya jangankan harta, beliau tidak memiliki sedikit pun tepung, beliau tidak memiliki minyak sebagaimana di rumah orang lain, hidup dengan penuh penderitaan, gudingo seperti malaikat langit. Maka bakwatannya geutuslah malaikat Israfil. Hai Israfil, tak tenang si Jibril. Wajar Jibril ipegah menan karena Muhammad merupakan manusia yang senantiasa bersamanya, kekasihnya. Guyutron malaikat Israfil. Jibril ya tayak merempok dengan Muhammad. Gemerempoklah malaikat Israfil dengan Nabi Allah disertakan dengan malaikat Jibril. Pernah kele malaikat Israfil, ya Muhammad, Allah nuutus ulun tuan kena geyubite bak gata bahwa gunci segala harta dunia karena bajar walun. Maka apa yang gata kehendaki urangnya seketika gata menjadi milioner. Menjagata berkeinginan yang bukit tihamah yang paling luahnya akan dijadikan oleh Allah jid kemu, jid ke zamrud, jid ke berlian dan sebagainya. Tiban. Nah keinginan le kata getunduk Nabi Ziad, ge isyarah le Jibril. Be nyambang isyarah le Jibril. Walaupun tanpa isyarah Jibril, Rasulullah gejawab, tiada berkehendak bagiku dunia ini. Han getuang. Andai kata menyagetuang dengku, menyagetuang. Ho yang gejak itu terlihat dah tu. Dan katanya umat Muhammad gasian dengku juga dengan sebab doa Nabi. Rasulullah yang berdoa supaya umat gebek kaya raya. Yang bengek-bengek ke Nabi. Nabi sendiri yang berdoa, ya Allah, bek Nabi umat lon, umat yang kaya raya sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena apa kon? Netepu oleh Nabi umat terdahulu le terjadi pembangkangan termasuk Fir'aun dan sebagainya karena terlalu banyak harta, karena terlalu tinggi kedudukan, pangkat dan kemuliaan, maka berani membangkang dengan Allah. Nyo yang cukup ia ke Nabi. Maka berdoa oleh Nabi, baik kaya umat Lut. Hikmah baik kaya dengku sehingga katanya hana diperbudak li harta. Hana kaya katanya dengku. Oh tak pegah arti jino triliunan harta. Hana seberapa menyandibandingkan dengan Raja Fir'aun dengku. Dengan Zamrud dengku. Hana sebanding dengku. Baik LGO tak pegah. Ngan ngan tak lapah mentang harta katanya jenuh hana seberapa dengku. Baik tak pegah ngan umat-umat terdahulu. Kaya datat umat-umat awal dengku. Kaya datat. Lagi kaya Nabi Allah Ibrahim. Nah kaya cukup kaya Nabi Allah Ibrahim. Kebukti dah wataya geperabe ube Nabi datang karapunoh lembah ngan kebiri beliau, ngan kibas beliau, ngan unta beliau. Tapi hana tikat ate ngan harta truk malaikat gelakai asa getem tasbih gejo mendum meju. Ya, nekala itanyo panitia masjid jak kalau dentai dah jo. Ya, gedung dah. Makanya hang bisa pupi. Le buleun ka griwang wa play mari bayar tak mejo. Ha, nya panitia masjid jak. Nabi Ibrahim cukup kaya. Kekayaan Nabi Musa mandum le getanyo kata depa. Bahkan ba asaya taku asaya geladmu dengku. Untuk genep pelemah hanayum hartado ya cukup kaya Nabi Allah Musa. Makanya kan hanja kaya dengku. Nabi cukup kaya Nabi Allah Daud cukup kaya dengku raja ya. Anak beliau Nabi Allah Sulaiman nyan pidai jut kaya dengku.
tapi bet diikat hati dengan kaya. Truk panitia masjid tajuk hak masjid. Truk panitia daya tajuk hak daya. Karena dalam harta getanyo nah hak go menyahan tapi gecok pulang li Allah cara Allah cok nyan hak Allah. Tiban cara gecok gebi penyakit. Sehingga hampulih hino Aceh, jauh Penang, jauh Singapura. Sam habis peng 2 miliar baru pulih. Memang 2 miliar nyan hak masjid tak payah nak tajuk. Nyan tak kai. Baru habis peng 500 juta baru pulih. Pakot memang 500 juta nyan hak ni yatim yang nak tabi. Menangu. Mah nak kepegah oleh Allah nyo yang kucoknyo, nyo hak fakir deh beuh. Mah nak kajuk dah. Kucok ilung. Menan je tunggu. Menan. Karena ketika legetannya hantar tim merawat secara baik, maka Allah dia pulang. Dempu kan? Oh, wate hantar tim merawat secara baik, Allah gecok pulang. Dempu gecok pulang. Kesehatan laganya, anak menan, purmoh menan, harta juga demikian. Kesau yang tim merawat ke orang yang gejok menan oleh Allah Ta'ala. Makna rawat termasuk tahira harta dan tak pertempatkan harta pada tempat yang god nyen rawat juga. Ladom tak pertempat pada tempat yang god tahira 100 kagebi Honda li Allah Taala hinal la ujian rah urotari mentap tamang pidak. Maka gejok ku urang yang yakin rawat. Ipan curi le buliun kai lungdum ko sayang Honda katanya gejok geji tu. Gejok keji karena ji yang tim hira kegejok ke pencurinya nyen kan salah pencuri salah katanya tu ada tim rawat maka gejok oleh Allah gejok kepada orang yang terawat le boleh jira luar pegok sayang pakon ke tiap-tiap Honda menan maka ji Allah gejok keji makanya cara gebi rezeki oleh Allah ke orang nak dua bisa saja ngan jalan hala bisa saja ngan jalan haram etno ile kai musuh tatnya putra na pasalah putra na pertanyaan apa habis pura guna katanya ke pegawai Tuhan katanya kena angkat derajat atau kena jauh katanya pura ke kasih di Allah katanya ke susah cuman pakai ci dalam Al-Qur'annya hanya ayat susah tak apa biarlah ayat tenang lagi Rabbana atina fid dunya ya Allah nabi mereka tanya sejahtera dunia dan akhirat. Tapi benar ayat yang mereka nabi belum bersakit bukan menan. Tapi terangkan Allah benar kan ada kurang makin kejuk kesin makin berarti angkat derajat. Nah, ayat susah. Wala nabluwannakum nya kan ayat susah ya. Kamu benar yang tam laki dua tu. Pakon tam laki senang karena memang tengah susah. Kenapa ya pegale? Ohnya susah ya. Munya senang sih hanam telakay senang pilih kan. Itanyo telakay sehat karena tengah sakit. Telakay senang karena memang getanyo terasakan susah. Bahkan susah karena golong pasti kesenangan di akhirat pasti terempak maka telakay Allah Nabi long bersenang di akhir maka dia susah aja no. Karena golong pasti di akhirat. Saya kira pasti asal surga anak telakay kan. Karena laki-laki ya Allah dibilang bahagia di akhir hana tabak pasti adik ayat yang menunjuki tentang kesusahan yang adalah ujian daripada Allah cukup dulu Al-Quran maka yang masyhur wala nabluwannakum kan karena ujung-ujung wa basyirus sabirin pakannya yang masyhur karena nagebi kegetanya oleh Allah untuk mendapatkan jawaban yang betul dari ujian tersebut yang ke ujung ayat dah jawaban yang betul wa basyirus sabirin menyabar merempak gembira di akhirat yang sebenarnya jawaban dari soal wala nabluwannakum maka soal ujiannya biasalah jawabnya soal-soal kali gebi jawaban kali gebi kan cuma kisi-kisi kali gebi jawaban jadi letak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mencikot tentang kesusahan yang pasti kecikot kesusahannya adalah ujian sehingga ketika tren sabah musibah yang kurang kape gekeun bala kurang kape kurang maksiat gekeun yang teguran kurang taat gekeun yang ujian. Jadi bala sabah lagi tsunami lagi corona sabah nyan kurang kape nyan bala kutukan Allah
kurang maksiat nyen teguran getegur oleh Allah ha bet tengok tabe bedak kurang taat nyen ujian berarti untuk guna ikhlas oleh Allah Taala. Maka semakin legetanyo le terempa ujian berarti semakin raya kesempatan legetanyo untuk ikhlas. Mamnya hana uji hana ikhlas agak baksat ataupun nagu ujian sat-sat berarti pernah tinggal ikhlas berusaha kejahatan sat-sat urpe orangnya hana selesai walam sakit ego wali katanya ka 17 tahun sakit ego berarti ujian sakit ego kalau luluh tunggu nyampe harap ujian lain sakit ego kalau luluh tapi menyeka luluh pasti akan menggantau tunggu menggantau gekun tagai ka pulih sakit ego padahal kon ka selesai ujian sakit ego nyan pre ujian selanjutnya lebih berat dari sakit ego itulah ego di mana pasti paling berat karena hana mungkin paling rendah pakan menang karena ujian selanjutnya legetanyo tak hadapi dalam kedudukan yang lebih tinggi. Kah mungkin dari SMP ternuju yang ketika kon dari TK ke dia SMP. Maka semakin mampu tak lewati ujian, dan ujian selanjutnya semakin berat tengku. Semakin berat, semakin tinggi kedudukan. Semakin berat, semakin tinggi kedudukan. Allah dalam uji katanya berbagai macam bentuk tengku. Nah kadang-kadang dengan kesemalai ada. Toh contoh. Itanya hantam pernah tapi buat nyan tengku. Toh surah bab rumah gop musuh. Ataupun jak meen dengan perumah gop mencewek dengan perumah gop padahal katanya hendak mencewek dengan sinangnya dengan sebab pun putra ni ya intat long si aku galak aku yak mana ujung belak malah kau ni hang gutem kata ya intat le katanya padahal katanya rumah becak teruk kedeh ka kembali lain wo hana lempres becak lain kadua pajuh lincah-lincah hanganya mukubuk diberita bahawa agaknya tukang becak kagak mencewek dengan promosi pulen nyen kena semalai katanya oleh Allah tujuan dia putra geuji katanya ujian kolesterol lewat sutra kapulih uji lain ya nya termasuk ujian tu yang berakan maksiat modelnya hantam tak buat erhad kena lam maksiatnya geuji katanya oleh Allah gena le katanya mantang tingat dekat Allah Taala sawa perhad katanya kenan. Maka ketika urang ngerhut lam maksiat tengku kan geyu pat bersyid geyu doa ya Allah be'erhut long lagi ji karena golong tentel lon tun lagi ji menyatakan dini perhut long memang lagi ji nabi kekuatan kelon ya Allah be'ek long lewati ujian tersebutnya bagi doa. Kita yo hana merumpoknya bagi yang tanya hai pakai bang kejadian pun yang kupat je pun itu yo pada ikon gayo berdoa teguh karena apa yang akan terjadi bak urang lain nyan hana mustahil akan terjadi bak katanya teguh walau jino tak pegah oh banyak kenan han nyan kan bagian long ya Allah maha mampu teguh maha mampu legetannya paling tak benci jino mabuk hana mustahil punya Allah genuk semalai getannya dengan perkara mabuk tak temung mabuk tapi baik dua kegetannya yang taatnya adalah ujian kurang maksiat teguran kurang kapi laknat kutukan tapi ramai luluh tunggu ujian yang sakit-sakit, ujian yang hana mangat nya rame lewat, rame lulu. Pakai rame lulu ngontrok hal yang hana mangatnya langsung gesadari nyan ujian. Yang rame hana lulu sabe laulang. Ngon ujian bentuk nikmatnya rame hana lulu tunggu. Pakai rame hana lulu hana sadar genyan ujian, gepekenyan balasan nikmat dari ujian awai. Ataupun kepekenya balasan nikmat dari ibadat ujian berupa nikmat ramai hana luluh tunggu pakon karena ipok-pok len nikmat dengut lam nikmat hana selesai ikut ujian ngan sebab nikmat pangkat kepekenya kan ujian ngan sebab nikmat harta ngan sebab nikmat careng malim
mulia, taat. Nya ujian mendung. Maka kadang-kadang dia kata nyo terfikir nyo balasan dari ibadat kan. Balasan ibadat di akhirat tu. Asai mentang udip dalam dunia, apapun bentuknya, bila mana itu terjadi pada orang taat, itu ujian. Apapun bentuknya. Pukul kemuliaan, pukul sanjungan, pukul harta, kedudukannya ujian mendung tu. Tapi ujiannya ramai hana lewat tu. Ramai hana lewat. Yang terakhir geuji dengan perintah dan larangnya ujian sih. Pakan Allah geyu sesuatu bagatanya, gena uji. Tak patih lagi geyu. Pakan Allah getam sesuatu kepada gatanya, gena kalon. Tak tinggal pun yang getam. Yang tak ada tujuan. Maka tengku menyata tinjau secara tauhid dan tasawuf hanatan yang pakon. Pakan haram bui hanatan yang pakon, memang Allah yang haram. Pakan haram asai hanatan yang pakon, memang Allah yang haram. Menyaurannya ke pahala, orangnya dapat jauh. Nanti kan karena cacing pida menyahala dak cacing lain pida anak kalah maka ilat nyan hanjut ke asal wujud hukum hanjut menyailat ke asal wujud hukum, tak kalah hana wujud ilat maka rela hukum untuk umum. Contoh, pakan haram ia mabuk, pakan haram sabu-sabu, pakan haram ganja, kagak haram oleh Allah. Yang saya jawaban tu. Man karena memabukkan, yang ilat karena memabukkan untuk menjadi penguat alasan ke haram. Kan karena mabuk jid ke sebab haramnya kan salah. Karena mabuk jid ke sebab haram, maka terfaham menyahana mabuk berarti hana haram. Ya kehina mufhum ilung hana pu kopi ganja hana mabuk. Karena bahkan yang mufhumenan jid pi ganja menyahana mabuk karena ipikir mabuknya adalah ilat atau alasan pokok terjadi haram. Padahal kan mabuk alasan pokok terjadi haram. Terjadi haram karena kagak haram oleh Allah. Nyatakan. Karena kagak haram oleh Allah, maka na ilat hana ilat haram tetap. Man ilatnya ke menguat untuk kepastian haram. Ganja haram. Ilat mabuk, berarti mabuknya ke menguatkan alasan bahawa menyahana mabuk haram jid. Bahkan haram kagak haram oleh Allah. Tua haram. Ilong hana mabuk kopi biasa mentang kurung nyan kujib tua. Dah hana mabuk haram. Karena kagak haram oleh Allah. Maka baik salah. Sama lagi bab riba. Gepegat dalam Al-Quran gepeharam li Allah riba. Karena pakot menzalimi orang fakir, menzalimi orang miskin. Nyan menzalimi nyan kan ke sebab pokok terjadi haram kan. Menzalimi nyan ke penguat hukum dari hukum yang telah terjadi haram. Maka tetap berlaku haram riba walau tidak menzalimi orang yang mutang. Menyat khusus menzalimi, maka menyahana menzalimi hana haram. Tabuhlah contoh yang mutang lawitnya seperti kontraktor. Menyat kontraktor harta cukup jai. Alian dari utang tersebut irempok laba pi cukup le hana menzalimi. Wate ibayu ente nah haram tetap haram karena konturah nazalim atau hanazalim yang riba wa harrama riba ai. Memang kali gepa haram li Allah. Ya, nak kala. Jadi hana alasan apa la ilam. Sabotu. Yang bebas putana sabotu. Hana putar sebut tu. Nyot abut. Jadi Pak Puragannya masalah tasuk ijaridah. Ya. Jadi ijaridahnya jud itu dia urung-urung yang awam. Je. Yang kesal.
Dan yang kedua, soraya pahala dengan tu buat aku dan semayang dengan talung buat aku lapik dah tu. Ya. Yang soraya pahala. Raya bak bahu. Okey, bahu. Ya. Menyatakedi le katanya ijakrung ngan sikre ija. Ijakrungnya tutup pusat. Tapi sikre tu ija menyatup ulai han tutup bahu, tutup bahu han tutup ulai ya. Nyan utamakan tutup bahu. Menyabahu ka tutup ngan bajai maka sunat pudu reda dia tu bahu. Tadi reda surban nyan kan pakaian ulama, nyan pakaian sunnah gitu. Pakaian yang sunnah dosa je pakai. Yang pakaian ulama tu, pakaian ulama baju nyan, baju jubah kena yang nales, baju jubah hana botip. Nyan pakaian pembesar ulama. Maka jubah, baju jubah, rida, surban, nyan pakaian sunnah gitu. Mandum katanya sunat pakai. Cuma karena hana tak biasa pakai, maka dia haitun di badan tak kai. Nyan tak kai masalah. Karena hana pada hainyan pakaian sunnah. Karena puter khusus surban, sebahagian pendapat ulama mengatakan demikian. Sebahagian yang lain mengatakan tidak terkhusus surban, asai penutup kepala. Maka pakai kopiah, yo pakai pecinya. Nyo kopiah, salang kuah. Dalam bahasa Arab, kopiah bahasa katanya sunat sih karena menutup kepala. Menan aja. Hana kena jubah tak tahu je kerung kita yang. Mana habis kan sebab yang pegang datuk jaridaknya berarti kamu mengusipkan ulama tapi pakaian ulama jadi cocok datuk ditanya yang awam-awamnya kan. Jadi yang dimaksud pakaian di dalam pembahasan kitab kan pakaian zahir. Yang dimaksud dengan pakaian kon bajai, kon tutup ulai, kon reda, kon yang maksud bajai, yang maksud pakaian dalam pembahasan. Makna pakaian kebiasaan gaya ulama tak tiru le katanya sehingga jet ke menipu orang awam nyan lah kai le katanya gaya tu ate ke gak menan ipikir yang kurama ni padahal ko ni dia le tengun ngan jaga nyan maksud pakaian atranyan sebenarnya kan maksud pakaiannya kon bajai ilu kon nyan mana pakaian. Jadi pembahasan pakaian dalam kitab kebiasaan ulama sufi tak tiru-tiru katanya. Tak kalau ulama sufi pakai buana iganya batim yang kedua na. Itanya api menan. Nyan yang mana pakaian. Jadi berpakaian model lagi nyan hana layak iduk bag katanya karena itanya atra tak pegat pu padahal hana god. Monya atra tak pegat deku hana god dan suatu ketika deh kedrawai deku. Karena iku malim tadu ale katanya tapi hidodo malim. Tapi deh yang asli. Sama rojicah maku. Kaduh ni kalau. Rupanya yang asli yang kenyan hotel rojicahnya yang kenyan asli. Yang dia gunakan palsu mendum. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.